kembali kita memasuki pertemuan mata kuliah komputer grafik dengan pembahasan atribut dari output primitif ya. Setelah kita membahas algoritma apa saja dalam pembentukan garis atribut output primitif. Di sini atribut dasar untuk garis lurus bertipe, ada tipenya width, color atau warna, dan dalam beberapa paket aplikasi grafik ditampilkan menggunakan pen atau brush ya. Misalnya kita mau menggambar menggunakan pen atau Photoshop atau Corel, itu ada beberapa alat ataupun atribut yang digunakan ya. Tipe garis untuk komputer grafik. Garis mempunyai beberapa line tip ya. Diantaranya solid line, dash line, dot line ya, garis titik. Algoritma pembentukan garis dilengkapi dengan pengaturan panjang dan jarak yang menampilkan bagian solid sepanjang garis. Garis putus dibuat dengan memberikan nilai jarak bagian yang solid itu tebal ya, ada beberapa tebal garis itu solid atau warna yang tebal atau warna yang primer atau warna yang kuat ya, lebih bervolume. Garis titik dapat ditampilkan dengan memberikan jarak yang lebih besar dari bagian solid. Kalau misalnya kamu garis menggunakan word aja, di situ bisa diatur di setting berapa ketebalan garis, warna apa, dan juga apakah tipe garisnya titik putus atau bagaimana ya. Tebal garis, implementasi tebal garis ini adalah alat output yang digunakan. Garis tebal pada video monitor dapat ditampilkan sebagai garis adjacent paralel. Ingat, komputer grafik ini kita membahas bagaimana tampilan itu yang dipengaruhi oleh tadi layar monitor ya, kemudian komponen-komponen perangkat yang kita gunakan yang mempengaruhi tampilan yang kita lihat. Pada implementasi raster, tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu pixel pada tiap posisi. Satuan untuk gambar itu ada di sini dengan pixel ya, membedakan satuan untuk sentimeter ya, juga satuan yang disebut pixel menggunakan untuk foto. Seperti algoritma Prism, garis dengan ketebalan didapatkan dengan perkalian integer positif dari garis standar dan menempatkan tambahan pixel pada posisi jajar. Untuk garis dengan slope kurang dari 1, routing pembentuk garis dimodifikasi untuk menampilkan ketebalan garis dengan menempatkan posisi vertikal setiap posisi X sepanjang garis. Warna garis, bila sistem dilengkapi dengan pen warna ya, untuk CMYK kalau menggunakan Photoshop, Corel, warna-warna yang hanya beberapa jenis primer dan sekunder itu untuk gambar color yang digital itu sangat banyak jenisnya ya. Routing polling membuat garis pada warna tertentu dengan mengatur nilai warna pada frame buffer untuk setiap posisi pixel menggunakan prosedur set pixel. Jumlah warna tergantung pada jumlah bit yang akan digunakan untuk menyimpan informasi warna. Ada tebal garis, ada tipe garisnya tadi, putus K, dot K, atau garis memanjang. Berikutnya adalah warna garis. Di dalam algoritma boundary fill, metode untuk paket aplikasi grafik interaktif, titik dapat dengan mudah digambarkan, dibuat, ditentukan dengan menerima input koordinat di satu titik X dan Y. Sebuah garis apabila digambarkan itu pada sumbu X, Y, dimulai pada titik X ya, pertemuan antara titik X dan titik Y itu sebagai titik awal dan kemudian diarahkan ke tujuan titik. Ada dua macam metode untuk algoritma boundary fill, 4 connective dan 8 connective atau 8 connective ya. Algoritma full fill ini dimulai pada titik SY ya, titik awal, mau definisikan seluruh pixel pada bidang tersebut dengan warna yang sama. Pada bidang akan diisi warna yang memiliki beberapa warna dengan membuat nilai pixel baru sehingga semua pixel mempunyai warna yang sama. Algoritma full fill pada satu area dibuatkan gambar yang memang memiliki bidang diisi dengan warna yang mirip
mirip atau warna yang sama. Beberapa di sini beberapa karakter yang membentuk ukuran size. Kalau kamu perhatikan jenis font itu adalah merupakan hasil karakteristik ataupun karya juga. Contoh di sini huruf serif ya, bedakan nanti cara jenis ciri huruf font serif, font sans serif, Egyptian dan juga dekoratif. Hasil ukuran size dan style. Kemudian huruf itu dibagi menjadi 4, sans serif, serif, Egyptian dan dekoratif. Pembentukan karakter dalam komputer grafik atau output primitif itu tadi yang membentuk di ada 4 serif ya, contohnya Times New Roman Antique 2, ini jenis font ya, nanti kemudian untuk sans serif, kategori sans serif tidak punya AKI pada ujungnya, contoh tidak ada kaitnya pada ujungnya, contoh huruf Arial, Helvetica dan Ogham ya. Egyptian kategori ini mempunyai kiat dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter pokok. Coba lihat di font mana ini, mempunyai kiat bentuk segi 4, memiliki karakter yang pokok. Bentuknya dekoratif. Huruf dalam dekoratif ini mempunyai bentuk mudah, misalnya meletai korsiva. Kalau kamu gambarnya akan cari sering dipakai menggunakan untuk font monotype Servica ya, monotype korsiva. Dua macam metode tadi dapat digunakan untuk menyimpan jenis huruf dalam komputer. Metode sederhana menggunakan pola grid dengan bentuk segi 4. Karakternya disebut dengan mirip font. Grid dari karakter dipetakan pada kondisi frame buffer, di mana bit yang punya nilai 1 berhubungan dengan tampilan pixel pada monitor. Metode lain dengan stroke menggunakan garis lurus dan mengubah karakternya disebut outline font. Ya, huruf ditampilkan menurut koordinat relatif x dengan pusat koordinat adalah pada posisi kiri bawah, di mana karakter pertama yang ditampilkan. Digunakan kita membahas anti-aliasing, yaitu konversi Rutherford adalah pengisian harga-harga dengan suatu matriks sedemikian rupa sehingga visual tergambarkan primitif grafik yang bersangkutan. Jadi bagaimana melihat suatu temuan dengan menggunakan anti-aliasing ya. Secara visual, objek garis atau batas suatu area terlihat sebagai tetangga ya. Tetangga melihat garis panjang dekat rumah. Peningkatan solusi from buffer mengurangi efek, namun tidak dapat dihilangkan sama sekali karena keterbatasan